Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Sri Utami dari kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri 1 Pangandaran. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja sayap pesawat terbang. Happy watching. Sama halnya dengan burung dan kelelawar, pesawat bisa terbang karena mempunyai sayap. Bedanya, burung dan kelelawar hanya mengepakkan sayap, sedangkan pesawat terbang harus bergerak maju untuk bisa terbang. Oleh karena itu, pesawat terbang membutuhkan baling propeller atau mesin jet untuk mendorongnya maju. Sayap pesawat didesain agar menghasilkan gaya angkat yang lebih besar dari gaya pesawat. Gaya angkat muncul karena adanya perbedaan tekanan udara di atas pesawat dan di bawah pesawat. Perbedaan tekanan udara di atas pesawat dan di bawah pesawat muncul karena bentuk sayap pesawat ngebelokin udara sedemikian rupa sehingga aliran udara di atas pesawat jadi lebih cepat, rapat dibandingkan aliran udara di bawah pesawat. Dan kalau kita kaitkan dengan persamaan kontinuitas, semakin lebar yang dilalui fluida, semakin lambat fluida itu mengalir. Dan sebaliknya, semakin sempit areanya, semakin cepat fluida itu bergerak. Hal ini supaya laju massa fluidanya tetap konstan. Artinya, udara di atas sayap akan bergerak lebih cepat dibandingkan di udara di bawah sayap. Dan kalau kita kaitkan dengan hukum Bernoulli, semakin cepat aliran fluida, semakin rendah tekanan aliran fluida ke lingkungannya. Dan sebaliknya, semakin lambat aliran fluida, semakin tinggi tekanan aliran fluida di lingkungannya. Artinya, bagian atas pesawat dengan aliran fluida yang lebih cepat bakal mempunyai tekanan yang lebih rendah dibandingkan bagian bawah pesawat yang aliran fluidanya lebih lambat, dan karenanya pesawat mempunyai tekanan yang lebih tinggi. Nah, karena tekanan lebih tinggi dari yang atas, sayap pesawat jadi kedorong ke atas dan pesawat jadi terbang. Kalian pasti bakal menemukan pernyataan bahwa udara di atas sayap akan bergerak lebih cepat karena panjang permukaan atas sayap lebih panjang daripada bagian bawah. Sedangkan kedua aliran ini harus bertemu di ujung sayap pesawat. Penjelasan ini sebenarnya kurang tepat. NASA atau Badan Penerbangan milik Amerika Serikat greget dengan banyaknya orang yang salah pengertian pada konsep ini karena pada faktanya banyak pesawat yang bisa terbang meskipun bentuknya simetris. Bagian atas dan bawahnya sama seperti pesawat kertas yang sering dimainkan. Dia bisa terbang walaupun sayapnya datar. Ada juga pesawat terbang yang hanya bisa terbang dengan keadaan terbalik. Bentuk sayap pesawat yang berbentuk simetris tidak menghasilkan perbedaan tekanan jika dipasang horizontal, sejajar dengan aliran udara. Sayap berbentuk simetris harus dipasang secara diagonal, dengan bagian depan sayap lebih tinggi daripada bagian belakang sayap. Selain dari perbedaan tekanan gaya angkat, juga dihasilkan dari kekekalan momentum sistem udara dan sayap. Coba perhatikan arah aliran udara berubah dari mengarah ke kanan jadi agak ke bawah, dan ini menyebabkan gerakan pesawat juga berubah dari yang tadinya relatif diam jadi mengarah ke atas untuk menjaga momentum total sistem tetap konstan. Kesimpulannya, sayap pesawat bisa terbang tidak hanya karena hukum Bernoulli, tetapi juga karena hukum kekekalan momentum. Tapi penjelasan ini hanya versi singkatnya saja. Versi aslinya jauh lebih kompleks, saking rumitnya sampai menjadi cabang ilmu tersendiri dari dinamika fluida yang disebut aerodinamika. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. See you next time. Thank you for watching.